Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan ini Mister akan berikan materi kepada kalian tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Mister Dika. Pada kesempatan ini Mister akan menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, sebelum ke materi, Mister mau bertanya kepada kalian, atau ingatkah kalian bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 65% sampai 75% adalah cairan. Nah, cairan ini salah satunya adalah darah. Darah di sini mempunyai peranan yang penting, ya kan? Seperti firman Allah, Quran surat Al-Alaq ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa darah mempunyai peranan yang sangat penting. Kemudian kita akan lanjut belajar mengenai organ peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung mempunyai fungsi utama adalah memompa darah. Kemudian organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah mempunyai fungsi utama adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini bisa diibaratkan sebagai selangnya, ya, bahasanya sebagai selangnya. Kita lanjut ke berikutnya tentang jantung manusia. Nah, jantung manusia itu terbagi atas 4 bagian. Nah, sesuai namanya, serambi adalah tempat masuknya darah, sedangkan bilik adalah memompa darah. Jantung manusia terbagi atas 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Dipermudah, kalau Mister menyebutnya adalah sasi babi, ya kan? Serambi kanan, si adalah serambi kiri, ba adalah bilik kanan, dan bi bilik kiri. Serambi kanan fungsinya adalah menerima darah dari seluruh tubuh. Serambi kiri fungsinya menerima darah dari paru-paru. Bilik kanan fungsinya memompa darah ke paru-paru. Bilik kiri fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ingat ya, pintu masuknya adalah serambi dan pintu keluarnya adalah bilik. Oke, kita lanjut ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Ini ciri-cirinya adalah memiliki dinding yang tebal dan elastis. Kemudian biasanya terletak agak dalam atau jauh dari permukaan tubuh. Fungsinya adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kebalikan dari arteri atau nadi adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Itu mempunyai ciri-ciri adalah
melekat pada permukaan tubuh dan biasanya nampak kebiruan atau kehijauan. Nah, fungsinya adalah mengalirkan darah dari tubuh ke jantung. Kemudian pembuluh darah yang berikutnya adalah pembuluh kapiler. Itu ciri-cirinya adalah langsung berhubungan dengan sel tubuh dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ukurannya sangat kecil dan halus dan tipis. Oke. Berikutnya adalah, nah, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Itu terbagi atas sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kaya oksigen, kemudian sistem peredaran darah yang kotor atau kaya akan karbon dioksida. Nah, alurnya jika sistem peredaran darah kecil adalah dimulai dari bilik kanan dan berakhir di serambi. Biasanya Mister menyebutnya basi, ya kan? Bilik kanan dan berakhir di serambi kiri. Ingat, peredaran kecil adalah basi. Alurnya adalah bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Pada peredaran darah besar, Mister biasanya nyebutnya adalah bisa, dimulai dari bilik kiri dan berakhir di serambi kanan. Ya. Peredaran darah besar itu dari jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Alurnya adalah bilik kiri, arteri besar yaitu aorta, kemudian arteri ke seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Mister ulangi, sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Nah, kemudian kita belajar mengenai sistem peredaran darah kaya oksigen. Ya, berarti peredaran darah yang bersih. Ya, itu dimulai dari atau startnya itu dari paru-paru. Nah, dan berakhir di seluruh tubuh. Ya. Alurnya adalah paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, aorta, arteri, dan seluruh tubuh. Kemudian kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah kotor atau kaya akan karbon dioksida. Itu startnya dimulai dari seluruh tubuh dan berakhir di paru-paru. Alurnya adalah seluruh tubuh, vena, serambi kanan, bilik kanan, vena pulmonalis, dan berakhir di paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian darah. Darah terbagi atas dua, yaitu bagian cair dan bagian padat. Nah, bagian cair biasa disebut plasma darah. Ya. Kemudian bagian padat ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Bagian cair atau plasma darah mempunyai fungsi
mengedarkan cari makanan dan hormon. Kemudian bagian padat sel darah merah atau eritrosit itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit itu fungsinya untuk membunuh bibit penyakit atau kuman yang masuk ke dalam darah. Nah, kemudian ada keping darah atau trombosit, itu menutup luka atau sebagai pembeku, ya kan, menutup luka pada saat saya jatuh, ya kan. Nah, keping darah fungsinya adalah untuk sebagai pembeku. Kita masuk ke bagian soal latihan. Nah, ini Mister ada beberapa soal. Soalnya adalah bagaimana peredaran darah kecil, ya kan, peredaran darah kecil dari soal tersebut. Nah, peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan dan berakhir di serambi kiri. Kecil berarti basi, ya kan. Nah, urutannya adalah 3, 5, A, 7, 2, ya. Berarti dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau peredaran darah besar bagaimana? Nah, peredaran darah besar itu berasal atau dimulai dari bilik kiri dan berakhir di serambi kanan. Besar berarti bisa, ya kan. Urutannya adalah 4, 8, B, 6, 1, yaitu bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Nah, kemudian kalau peredaran darah yang kaya oksigen atau peredaran darah bersih, berarti bagaimana? Nah, kalau bersih dimulai dari paru-paru dan berakhir di seluruh tubuh. Urutannya adalah A, 7, 2, 4, 8, B, yaitu paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri, bilik kiri, aorta, arteri, dan seluruh tubuh. Nah, kalau peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida atau peredaran darah kotor, lalu bagaimana? Nah, kalau kotor itu berasal dari tubuh atau startnya itu dari tubuh dan berakhir di paru-paru untuk diolah lagi, ya. Nah, urutannya adalah B, 6, 1, 3, 5, A, yaitu tubuh, vena, serambi kanan, bilik kanan, vena pulmo, dan berakhir di paru-paru. Nah, demikianlah penjelasan dari Mister, semoga bermanfaat. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.